Anda pasti bersama kami di Sapa Sulsel Saudara. Saya langsung ingin bertanya ke Ibu Amalia Malik. Tadi dijelaskan mengenai jalur non-zonasi. Ada 3, afirmasi, kemudian perpindahan orang tua dan juga prestasi. Untuk jalur zonasi seperti apa? Apakah ada yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya? Nggak ada yang berbeda secara signifikan ya. Cuman baik dari sisi kuotanya ya maupun dengan model proses mekanismenya yang mungkin agak berbeda dari tahun kemarin, yaitu kalau jarak tetap ya, jarak tetap, tetapi kita berharap untuk tahun ini kita usahakan dilakukan pemerataan dalam arti bahwa kemarin itu bisa saja dari kecamatan si A itu dia mendaftar sekolah di kecamatan B walaupun dia sudah tahu bahwa jaraknya itu kan tidak mungkin, sehingga kita mencoba memblok bahwa sekolah yang dia daftar adalah sekolah yang berada di kecamatannya, sehingga lebih memudahkan dia untuk bisa lulus. Iya, seperti itu. Sehingga nanti secara sistem ya akan melihat jaraknya seperti Jaraknya ini. berapa banyak? Tergantung. Iya, tergantung jarak antara dari rumah ke sekolah. Itu secara sistem itu yang akan yang akan memverifikasi. Jadi contohnya rumahnya si A ya dengan jarak di sekolah si A ini mungkin dia 50 meter ya. Kemudian yang satunya ini adalah 75 meter atau yang lainnya 1 kilo. Tergantung kalau kuotanya sudah penuh dia akan tertutup. Berarti jarak yang 1 kilo ke belakang itu sudah nggak bisa masuk. Iya, seperti itu. Nah, kalau toh terjadi kita ambil contoh ya, satu sekolah itu mungkin dia akan menerima rombelnya itu 5. Sekarang ini ada aturan bahwa satu kelas itu tidak boleh lebih dari 32. Berarti 32 kali 5. Ya, berarti kalau dia 200, kuotanya 200, pada saat jaraknya itu sudah masuk di sistem mereka unggah, otomatis itu sistem sudah mulai bergerak untuk memverifikasi. Pada saat sudah 200 close. Sudah nggak bisa lagi terima ya yang lainnya. Kalau toh terjadi pas di 200 ini ada yang sama durasinya, jaraknya yang sama mungkin 50 meter ya, terpaksa memang kita harus menggunakan aturan di pasal berikutnya yang di Mendikbud atur harus mengambil yang paling tua. Inilah yang terjadi yang rame. Nah, memang itu ada dibenarkan untuk mengambil usia yang lebih tua. Untuk kalau jalur zonasi seperti itu. Oke, itu tadi untuk jalur zonasi. Dimulainya kapan? Tanggal 6 dan tanggal 7. Cuma 2 hari? 2 hari saja. Untuk jalur zonasi? Zonasi. Padahal kalau dipikir zonasi itu lebih besar persennya. Kenapa juga banyak yang bertanya apakah itu bisa? Karena kalau untuk jalur umum itu kita tidak perlu melakukan verifikasi yang berat. Karena apa? Itu sudah terdaftar di Dapodik. Sudah ada nama-nama yang SD, dari TK ke SD, SD ke SMP itu sudah ada. Jadi tinggal mereka daftar, sudah langsung verifikasi itu langsung sudah berurut. Seperti itu. Sehingga untuk jalur non-zonasi itu pengumumannya tanggal 4 besoknya. Nah, kemudian untuk jalur zonasi itu tanggal 8 pengumumannya. Kemudian pendaftaran ulang yang biasanya tahun lalu itu dilakukan secara tatap muka, mereka membawa kembali dokumen, ini tidak lagi. Karena dokumen itu kan sudah ada yang mereka unggah. Jadi kalau dia lulus, ada kolom tersendiri nanti pada saat sudah diumumkan itu di tanggal, kalau untuk jalur non-zonasi itu mereka daftar ulang di tanggal 5. Kalau untuk jalur zonasi itu mereka daftar ulangnya di tanggal nanti saya salah, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10 itu akan ada tanggal 7-nya pengumuman, mereka harus daftar ulang. Daftar ulang itu tinggal dia klik lapor diri. Daftar ulangnya juga secara daring? Secara daring. Jadi dia tinggal buka, tinggal buka pada saat dia melihat pengumuman, ada namanya, tinggal diklik lapor diri. Berarti itu kita sudah terima. Secara otomatis berarti sudah diterima di sekolah? Daftaran ulang. Kalau dia tidak mengklik, berarti dia nggak lapor. Untuk jalur, mungkin aja dia sekolah di tempat lain. Untuk jalur zonasi sendiri berarti bobot penilaiannya adalah jarak rumah dengan sekolah. Selain itu juga usia. Kalau ada yang sama. Tapi untuk nilai sendiri, apakah dinilai juga? Tidak. Makanya ada jalur prestasi.
Memang kita pemerintah itu membuka jalur zonasi itu untuk bisa mengcover semua anak-anak untuk bisa bersekolah. Tetapi keterbatasan seperti yang disampaikan tadi Pak Dewan, bahwa kita punya sekolah negeri 314. SMP kita hanya 55, tidak akan mungkin bisa menampung semuanya. Itu pun juga 5 karena persetujuan dari Dewan sehingga dilakukan regrouping. Penambahan 10 SMP tahun lalu sehingga menjadi 55. Tahun lalu itu 45 Mbak. Jadi sekarang ini hampir 9.600 yang tidak akan tercover untuk di sekolah SMP negeri. Nah, cara mengantisipasinya seperti apa dari Dinas Pendidikan? Iya, jadi kami sudah melakukan pertemuan dengan sekolah-sekolah, kepala sekolah swasta, bahwa untuk bisa mengcover anak-anak didik kita untuk bisa tetap bersekolah, tentunya pemerintah juga tidak bisa mengakomodir semuanya. Dalam keadaan pandemik seperti ini, kalau kita lihat sarana mungkin jauh lebih bagus ya swasta, tetapi dari segi kurikulum kita sama, negeri dan swasta, tidak ada perbedaan, bantuan dana BOS juga sama, ya negeri dengan swasta, tinggal melakukan penyesuaian untuk biaya penerimaan. Nah, itu kan yang ada dilakukan oleh swasta. Kita sudah melakukan pertemuan, meeting dengan kepala sekolah untuk bisa dilakukan penyesuaian, termasuk untuk jalur afirmasi untuk bisa di-cover juga oleh swasta. Kalau bisa diusahakan ada subsidi silang, sehingga anak-anak kita yang tidak tercover di negeri untuk jalur afirmasi itu bisa di-cover oleh swasta dengan jalur subsidi silang. Oke, berarti ada lebih dari 9.000 calon siswa dan siswi yang tidak bisa diterima di sekolah negeri, baik SD ataupun juga SMP dari kalau anggota SD, Dewan. memenuhi. Karena SD kita banyak. 314 SD. Berarti, jadi kalau dari TK itu kan bisa. Berarti yang tidak tercover ini adalah SMP. Iya, SMP. Sebagai anggota Dewan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, ada 9.000 lebih yang harus tidak masuk dalam sekolah negeri. Bagaimana? Ya, memang kita sudah punya program bersama Ibu Kadis untuk regrouping. Salah satu-satunya solusi ke depannya pendidikan supaya bisa terakomodir adalah penambahan sekolah. Kita sudah lakukan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu Kadis tadi sudah menyampaikan bahwa sudah berkomunikasi dengan swasta. Artinya semua swasta sudah potensi mengakomodir yang afirmasi. Afirmasi. Jadi ketika afirmasi yang tidak terakomodir di negeri karena zonasi, berarti bisa terakomodir di swasta. Jadi kalau di swasta itu menurut kami bisa terakomodir melalui PKH dan KIP. Hampir persis dengan prosedur yang ada di negeri. Nah, ke depannya menurut saya terkait PPPDB ini ke depannya Dinas Pendidikan sudah merincikan betul program secara juknis dan secara rincinya prosesnya. Sekarang adalah perlu ada kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Dikcapil. Artinya Dinas Pendidikan sudah ada aplikasi dan dikeluarkan oleh Kemendikbud secara zonasi, jadi jarak tempuh dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Dikcapil ini sekarang? Apakah ada gebrakan baru yang kemudian lokasi sekolahnya di sini secara otomatis dia itu terakomodir melalui KTP-nya? Apakah itu sudah terlaksanakan? Jadi saran saya kepada Ibu Kadis Pendidikan bahwa memang perlu terobosan baru juga dengan Dikcapil. Kemudian yang kedua, karena itu dalam konteks zonasi. Kemudian yang kedua, terkait dengan afirmasi. Afirmasi dengan dinas sosial. Sekarang, dinas sosial ini banyak data-data yang kemudian tidak tepat sasaran. Artinya, banyak margam Kota Makassar dalam pandemi ini yang keterbatasan ekonomi. Artinya, kalau dia tidak terakomodir di negeri, artinya dia opsi keduanya adalah swasta. Dan harus mengeluarkan lebih banyak uang, dana. Biaya pendaftaran dan SPP. Tapi diakomodir dengan SPP dengan afirmasi tersebut. Nah, ini menjadi PR kita bersama di DPRD Kota Makassar dan Ibu Kadis untuk kedepannya menganggarkan Dinas Pendidikan ini murni pure 20% dari APBD. Sekarang anggaran pendidikan 970 miliar, paling tertinggi di antara anggaran-anggaran yang lain. Tapi itu sudah gabung dari DAK. Artinya kedepannya saya sebagai anggota DPRD Kota Makassar
berjuang akan bagaimana pure 20% itu sesuai Undang-Undang Nomor 22. Sistem pendidikan nasional 20% anggaran pendidikan untuk 20% itu murni dari Kota Makassar, persis sama dengan di Bandung. Nah, menurut saya seperti itu. Tinggal tugas kami di lapangan sebagai anggota DPRD Kota Makassar, kami tidak ingin Dinas Pendidikan ini sudah memprogramkan secara rinci, lantas implementasi di lapangan tidak sesuai dengan program. Artinya ada improvisasi di lapangan yang sering terjadi, seperti ancaman-ancaman kepada kepala sekolah, ancaman-ancaman bahwa ada pejabat dan lain sebagainya. Itu tidak ingin kita laksanakan, tidak ingin dikembali ketika pendidikan kita ini baik. Nah, inilah tugas kita sebagai bentuk pengawasan kami di DPR, mengawas setiap sekolah-sekolah bahwa tidak ada yang seperti itu, pure 70% sonasi, 10% prestasi, 5% akademik dan akademiknya, dan afirmasi selebihnya dan pindahan. Tentunya DPRD Kota Makassar terus memberikan bentuk pengawasan ya begitu betul. terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kota Makassar. Saudara, bagi Anda informasi tadi sudah disampaikan ya bahwa untuk jalur zonasi pada tanggal 6 dan 7 Juli 2020 bagi Anda yang memiliki anak ataupun juga keluarga untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru. Kita akan melanjutkan usai jeda, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.